Profesional Sindo Trijaya, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita. Kalau tadi Pak Gayung Kasuma sudah menjelaskan sekilas ya tentang program studi ilmu sejarah. Nah sekarang giliran Ibu Handa yang akan bercerita tentang program studi sastra Indonesia. Termasuk awal berdirinya dulu Bu Handa tentang program studi sastra Indonesia ini, silakan. Iya, kalau Pak Gayung sudah 18 tahun ya berdiri ya. Kalau sastra Indonesia ini kan memang merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Budaya. Itu sudah berdiri sejak tahun 1988. Oh iya. Jadi sudah 27 tahun ya Mbak Winda ya sampai sekarang. Baik. Dan kalau misalnya ada yang berminat untuk masuk ke program studi sastra Indonesia, kompetensi apa sih Bu Handa yang harus dimiliki? Jadi memang selama ini ya Prodi Sastra Indonesia menghasilkan lulusan cukup banyak juga ya, karena berdiri sudah cukup lama. Dan mungkin masyarakat mungkin mengira bahwa lulusan sastra Indonesia itu mungkin hanya pintar membuat kalimat aktif, kalimat pasif gitu ya. Masa sekolah dulu ketika SMA, subjek, predikat objek, sementara itu tidak seperti itu Mbak Winda. Iya. Apa saja Bu yang dipelajari? Jadi kurikulum di Prodi Sastra Indonesia itu berbasis pada yang pertama itu tentang keilmuan. Yang kedua itu tentang keahlian. Jadi kalau belajar di sastra Indonesia itu mahasiswa bisa memilih 3 minat ilmu. Yang pertama itu sastra, kemudian linguistik, yang ketiga itu filologi. Filologi, ilmu tentang naskah-naskah kuno Mbak Winda. Baik-baik. Yang sampai sekarang jadi favorit yang mana Bu? Untuk yang sampai sekarang yang menjadi favorit adalah linguistik. Jadi cukup banyak peminatnya. Kenapa yang apa nih, jurusan atau konsentrasi? Konsentrasi ya. Iya. Kenapa linguistik ini menjadi favorit? Linguistik itu kan merupakan ilmu tentang kebahasaan. Jadi bagaimana mahasiswa itu menganalisis kebahasaan di masyarakat. Dan itu ternyata banyak mahasiswa yang berminat di situ. Jadi bagaimana menganalisis bahasa waria misalnya. Bahasa anak-anak alay itu ya Bu ya. Kalau bahasa siaran di radio dipelajari juga nggak di sini? Ada yang seperti itu. Pernah ada mahasiswa saya yang pernah mengambil judul tentang campur kode dan alih kode pada penyiar di radio di Surabaya. Pernah ada yang seperti itu. Ada yang membahas tentang tindak tutur penyiar di Surabaya. Pernah, banyak sekali. Jadi mungkin alasan seperti ini banyak sekali mahasiswa yang mengambil konsentrasi minat linguistik. Untuk yang sastra sama filologi juga masih ada peminatnya banyak juga lumayan. Iya. Tadi tentang kompetensi Bu, apa syarat-syaratnya untuk bisa? Kemudian selain konsentrasi minat ilmu di sastra Indonesia juga ada ini keahlian. Jadi ini memang di bahwa mahasiswa yang lulus itu punya semacam keahlian supaya bisa bersaing di pasar kerja. Jadi ada 4 untuk yang keilmuan atau mungkin yang keterampilan. Yang pertama itu praktisi bahasa. Jadi itu boleh memilih. Yang kedua itu berkarya sastra. Kemudian yang ketiga itu pengajaran dan sastra. Yang keempat pengkajian naskah. Jadi selain mahasiswa itu memiliki 3 minat ilmu, tapi mereka bisa memilih ke 4 kompetensi yang ada di Prodi Sastra Indonesia. Begitu ya. Kalau ada yang bertanya, apa sih menariknya belajar di program studi sastra Indonesia ini? Soalnya kalau tidak dijelaskan, Bu Handa jangan-jangan nanti masih ada yang berpikir seperti itu. Paling tugas sehari-harinya disuruh mengarang, membuat kalimat motivasi begitu. Padahal nggak mungkin jangka waktu berapa? 3 atau 4 tahun ya Bu ya? Hanya mau pelajari itu saja. Apa asiknya mau pelajari? Jadi misalnya kalau mahasiswa itu mengambil salah satu kompetensi untuk praktisi bahasa, jadi mereka menempuh mata kuliah retorika. Jadi bagaimana mereka bisa menguasai untuk berbicara di depan umum, membuat naskah pidato misalnya, bagaimana menjadi seorang penyiar misalnya, seperti itu. Jadi harusnya dulu saya masuk ke sastra Indonesia, sekarang lebih bagus lagi ya Bu Handa ya. Lebih terasah lagi Mbak Winda kalau jadi mana lu nih? Karena belum terasa berarti sekarang ya. Tapi suara yang bagus kok. Ada lagi yang ada lagi yang berkarya sastra. Dan ini juga banyak diminati oleh mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu menempuh praktisi untuk yang berkarya sastra, berarti mereka menempuh untuk penulisan puisi, penulisan prosa, kemudian bagaimana mengkritik sastra. Dan itu tiap tahun mahasiswa banyak menghasilkan puisi dan sudah ditemukan. Begitu ya. Jadi menarik sekali karena tadi juga banyak hal-hal yang
tidak terbayangkan ternyata itu Iya. butuh waktu khusus untuk mempelajarinya ya Bu Handa ya. Baik. Kemudian kalau dari lulusan SMA yang bisa masuk ke sini apakah harus dari jurusan tertentu atau semuanya bisa? Semuanya bisa. Termasuk Jadi SMK misalnya bisa juga Bu bisa, Handa? bisa, Oh, sebenarnya oke. bisa. Jadi kalau memang dulu banyak mahasiswa yang memang agak berpikir panjang ya membela sastra Indonesia ya. Tapi saya lihat dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali peminat yang memilih sastra Indonesia. Dan justru mereka dari hampir 50% itu malah pilihan pertama itu justru banyak yang memilih sastra Indonesia dibanding pilihan yang kedua dan ketiga seperti itu Mbak Linda. Oh begitu ya. Jadi udah prestasinya cukup lumayan lah daripada 10 tahun yang lalu banyak mahasiswa yang memilih sastra Indonesia itu hanya sebagai apa ya? Asal kuliah. Asal kuliah seperti itu. Ini berbeda sekali. Baik, Jadi banyak sekali yang mereka betul-betul memilih sastra Indonesia itu dari minatnya sendiri. Oke. Nah, biasanya terutama sekarang-sekarang ini ya, Bu Handaya banyak sekali lulusan dari S1 yang kemudian melanjutkan ke S2. Misalnya S1 untuk fakultas, katakanlah fakultas ekonomi, S1 di Indonesia, S2-nya bisa ke luar negeri. Kalau untuk sastra Indonesia, misalnya S2-nya berarti harus tetap di Indonesia ya, Bu ya? Atau mungkin bisa ada ke luar negeri, oh, bisa ke gitu. luar negeri ya. Tetap bisa ya. Iya. Apa bidang-bidang apa yang misalnya bisa dilanjutkan ke luar negeri dari S1 sastra Indonesia? Misalnya dari sastra Indonesia misalnya bisa ambil jurusan misalnya apa namanya linguistik. Nah itu juga bisa keluar negeri seperti itu. Dan bahkan dari dosen sastra Indonesia juga ada S2 yang Australia juga ada seperti Mbak Winda. Malah mengambil jurusan naskah-naskah kuno, bisa dibayangkan. Bisa dipelajari di Australia seperti itu. Jadi nggak mentang-mentang karena program studi sastra Indonesia belajarnya harus di Indonesia, bahkan di luar negeri pun bisa ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, termasuk juga nanti peluang-peluang pekerjaan, misalnya dari lulusan program studi ilmu sejarah, juga program studi sastra Indonesia itu bisa berkarya di mana saja atau berkarir di mana saja begitu ya. Pak Gayung, Bu Handa, nanti kembali kita lanjutkan, kita break dulu.